Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autoboard. Untuk video kali ini kita mau review ya, ada trouble di mobil gas. Kebetulan ini mobil full buncit. Minta tolong dari full buncit untuk saya selesaikan masalahnya ya. Jadi masalahnya itu, oh nggak ada itunya ya, kertasnya udah dibawa sama GH. Jadi masalahnya itu kalau dia udah 2 titik nih, misalkan gini, nah ini 3 titik ya. Jadi keluhannya pada saat dia udah 2 titik gas, pakai gas, ntar ketika jalan dia pindah ke bensin. Nah itu keluhan yang sangat aneh ya kalau menurut saya. Ya kalau memang pindah ke bensin gak harus tunggu 2 titik. Kita harus cek dulu berarti sob. Kita harus cek apa ada yang aneh apa enggak di sistemnya ya. Softwarenya kita cek. Oh kita lihat dulu di itunya, fisik. Baru kita samain ke software. Ya kebetulan dia pakai converter kit Lovato, tapi kalau yang ECU-nya gede kayak gini, ini tipe yang Easy Fast, bukan yang EXR. Lovato ada 2 tipe ya, ada yang EXR dan Easy Fast. Sedangkan Easy Fast itu yang besar ECU-nya, dimensinya lebih besar ya sob. Nah, kita lihat. Ini kayaknya rapi nih. Kalau rapi gini biasanya udah instalasinya pas ya. Instalasinya udah sesuai dengan spesifikasi. Kita lihat dia pakai tipe. Dia lubangnya ada 2 ya. Di injektornya ada 2 lubang. Ini sama di sini. Berarti dia pakai tipe E. Kita lihat ininya udah bener, urutan kabel wiringnya udah bener, A B C D. Merah coklat, ini merah ketiga, coklat keempat. Udah bener, dia berarti pakai tipe E. Kita cocokin dari konfigurasinya. Nah, di sini dia udah salah. Konfigurasi pakai tipe J. Jadi itu juga udah salah. Dan itu mempengaruhi sob. Itu mempengaruhi ya. Ini kita pindah dulu ya, pindah ke bensin. Kita coba di F2. Nah, ini lebih ngaco lagi nih. Di 700 rpm. Udah banyak yang ngaco nih sob. Ini udah bener. F4 nya. Wah, ini lebih ngaco lagi sob. 1,8, padahal kan sudah pernah saya bilang spesifikasinya nggak boleh lebih dari 1,5 milisecond threshold extra injectionnya. Jangankan lebih, 1,5 sama aja nggak boleh. Jadi harus di bawahnya ini sob, yang mendekati. Jadi ini salah. Ini mappingnya atau tuningnya udah salah ya. Dia nggak kebaca ya, diagnostiknya nggak kebaca. Aman. Jadi langkah pertama apa? Kita ganti dulu ya tipe injektornya. Aku nyusul. Kita ganti tipe injektornya, fisiknya ya. Fisiknya kita ganti tipe E. Tapi bisa juga sih, bisa juga kita nyesuaiin aja di sini. Nggak harus ganti injektornya ya. Karena kalau saya gas dia aman nih.
Injektornya sebenarnya nggak bermasalah ya nih. Injektornya nggak bermasalah. Jadi coba kita ganti ya. Kita ganti di sini ya. Di softwarenya kita ganti. Oh, nggak bisa sob. Ternyata kalau untuk ECU-nya ya, kalian harus note nih. Kalau untuk ECU yang Lovato EasyFast itu nggak ada pilihan tipe E. Jadi mau nggak mau injektornya yang kita ganti, bukan ngerubah di sini. Nih seperti ini ya. Ini kan EasyFast tuh, bukan EXR. Jadi langkah kita selanjutnya adalah kita ganti dulu injektornya ya. Nah kebetulan saya udah siapin nih sob, injektornya yang tipe J, karena pilihannya adanya tipe J dan tipe K. Nah kelihatannya sama ya, kelihatannya sama, tapi ini berbeda ya. Kalau kalian bisa bedain, yang tadi saya bilang, ini ada lubang di sini nih, dua nih, lubang dua. Nah sedangkan ini cuma cowok tapi nggak berlubang. Jadi ini tipe J. Ini kita pakai ribilan. Nanti kita coba pasang ya. Kita coba pasang. Karena saya sendiri, saya matiin dulu ya. Saya matiin, saya pasang. Nanti kita balik lagi ya. Kita tes lagi sob. Oke sob, jangan kemana-mana. Stay tune di Ferdinand Autobot. Nah itu udah kita ganti sob ya, injektornya. Tuh, udah kita ganti tuh, bekasnya tuh. Jadi kita tes dulu ya. Kita hidupin. Posisi bensin. Seperti biasa, kita kalau udah ganti bisa dari sini di reset ya, dari tipe injektornya, atau kita dari sini aja. Sebenarnya sih udah pas nih tipe injektor J. Cuma karena tadi kan ECU-nya masih ngebaca masih ngaco tadi. Bacanya kan antara E sama J. Jadi kita resetnya dari sini. Ini posisi AC off, lupa. Nah, kita matiin. Hidupin lagi. Ini udah tipe J ya, udah sesuai. Nah ini kita cocokin nih. Ini RPM-nya 2400. Pas nggak? Nah ngaco kan sob. Ini kan RPM-nya di bawah 1000, sekitar 700. Tapi ini 2000. Nah kalau kayak gini berarti ini signal type-nya, rev-nya harus dirubah. Ini pasangan single coil itu harus weak. Nih. Kita matiin. Lihat, dia posisinya RPM-nya kita pastiin lagi. Kalau dia masih beda ya 2000, sedangkan di sini di bawah 1000, berarti ada dua tipe nih. Bukan pakai weak dan single coil tapi pakai standar. Berarti tadi benar standar. Cuma yang kita ubah di bawahnya. Ini pakai standar dan ini rev counter. Kita matiin. Kita hidupin lagi.
Nah, lihat RPM-nya mulai turun kan. Tuh. 600 di bawah 1000 pokoknya. Nah, matching kan? Kalau udah matching, berarti kita beralih ke selanjutnya F2. Jadi gitu sob. Untuk parameter ini harus sesuai ya. Di fisik RPM-nya sama di sini harus sama. Karena nanti akan balik lagi akan ke bensin gitu. Jadi sesuaiin parameternya. Nah, ini kita rubah 1600 kita ubah ke 1200. Enter. Ini ganti 5 delaynya. Enter. Ini checklistnya dihilangin. Ini udah bener. 806 udah bener. F1PT F4. Ini yang tadi kita lihat. Nah, karena biasanya kalau habis di reset ini balik ke 0 ya. Nah, kita setting di bawah 1,5. Nggak boleh sama, ingat, nggak boleh sama. Mendekati, harus mendekati. Ya 1,2 atau 1,4. Tapi saya biasa pakai 1,2. Nah, ke diagnosis, lengkap dulu ke F6. Ini timernya dia hilangin. Di reset. Semuanya di reset ya. Starting gas mode-nya juga kita reset. Nah, siap di reset, matiin. Baru hidupin lagi. Kita lihat di F1 ya. Checklistnya dihilangin. Kita reset di sini. Nah, matiin. Hidupin lagi. Baru kita target banknya samain sama petrol time. 3 kali hentakan cepet ya di kursornya. Tuh agak. Nah, ya mendekati lah, nggak harus sama persis. Baru kita coba pakai gas. Nah, pakai gasnya udah bisa tuh. Jadi gitu sob. Sebenarnya ini agak berebet ya. Pakai gas agak berebet karena pakai yang bekas. Jadi injektornya pakai yang bekas. Kebetulan lagi kosong barangnya. Jadi yang penting saya mau kasih tahu penekanannya di ketika pakai gas pindah ke bensin. Ini sebenarnya udah normal sob. Kalau di bawah jalan dia nggak akan balik lagi ke bensin. Walaupun udah tinggal 2 titik. Nanti pada akhirnya setelah sisa 2 titik dia nggak akan balik lagi ke bensin. Cuma masalahnya sekarang adalah di injektornya emang injektor bekas sih. Cuma permasalahan di awal udah selesai ya. Jadi gitu. Lebih bagus sih emang ganti injektor yang bagus, yang baru sekalian gitu so. Jadi kesimpulannya ketika pakai gas pindah ke bensin itu diusahain lihat parameternya sesuai nggak gitu. Cocokin sama ECU-nya, cocokin sama fisiknya gitu sob. Oke sob, kiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi kalian para pengguna mobil gas. Dan jika kalian berminat untuk instalasi atau mau nanya-nanya dulu, silakan ya komen di bawah atau save nomor WA saya. Oke sob, terima kasih sudah menonton.